Oke, tadi sampai mana? Ini saya sambil upload part satu, sambil saya lanjutin. Semoga bisa ke-upload ya dua-duanya. Oke, ini orang yang nggak suka sama kamu intinya ya. Kecemburuan dalam asmara dan juga dalam soal peningkatan karir, dalam berkesakasian, peningkatan dan juga hubungan cinta baru ya. Kalau sudah ada komitmen waspada orang ketiga. Katanya nggak suka dengan kamu, bisa dalam asmara, bisa dalam soal karir. Pengennya kamu tuh stop the dead, berhenti. Tadi sudah tanpa edit ya di part satu, dilihat part satu. Ini penyebab dan pengaruh karena dia sudah ada rencana untuk mengambil apa yang sudah kamu miliki ya. Entah pasangan kamu, ini bisa cewek bisa cowok ya, kalau kesatria itu. Atau posisi jabatan kamu di tempat kamu menekuni pekerjaan, di tempat kamu mencari rezeki. Bisa persaingan di kantor atau dan juga sekaligus asmara. Jika ada yang tidak suka dengan kamu ya. Dan ini masa lalu yang menghantui. Masa lalu yang menghantui itu dalam artian ya, dari kamu kecil sampai dengan saat ini, masa lalu kamu tuh dilihat dianya kamu tuh selalu keserasiannya bagus, ini juga keserasiannya, tapi ini lebih ke arah kesungguhan, dua piala, lebih ke arah equality, sesuatu yang benar-benar bikin dia jealousnya tuh ada gitu loh ya. Ini juga keuangan meningkat, kepercayaan diri kamu meningkat saat ini yang bikin dia semakin nggak suka dengan kamu, katanya dia tidak mau kalah dengan kamu. Aku panas-panasin nih. Dan tadi sampai di sini ya. Empat tongkat tuh keserasian. Ini ke depannya lagi. Ini ke depannya lagi nih. Dia makin jelas sama kamu. Karena kamu udah keuangan meningkat, kepercayaan diri meningkat, dan akhirnya kamu pun bisa mendapatkan suatu keserasian, keserasian dalam soal asmara, kasih sayang, dan juga keserasian fondasi peningkatan dalam soal karir dan rezeki. Ini kedepannya dia, ini orang yang nggak suka sama kamu kenapa? Karena kamunya tuh banyak bagusnya, oke? Okay? Kalau ini penyebab kenapa seperti ini? Penyebabnya karena orangnya tuh kejujuran. Ini kok selalu terbuka justice, sering banget kebuka ya. Kalau antara pihak ketiga atau pendekatan yang ada pertengkarannya atau sudah pacaran tapi lagi berantem, biasanya keluar justice, kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan yang belum terjadi. Ya. Jadi kalau ada pembacaan kali ini, kartu yang ke-8 ini penyebab kartu ke-7. Oke. Okay. Kenapa? Karena bagi dia tuh kejujuran, keadilan, dia nggak jujur, dia merasa dirinya tidak adil kalau kamu lebih hebat daripada dia. Keseimbangan dia merasa ya timpang, kayak kamu di atas dia, kamu di atas dia di bawah kamu banget. Ini penyebabnya ya, yang bikin dia makin jealous sama kamu. Seperti itu, aku panas-panasin aja ya. Dan ke-9 dan ke-10, ke-9 tuh ke depannya lagi. 10 kesimpulannya. Orang yang gak suka sama kamu, ke depannya lagi sama kamu, ngeliat kamu tuh gimana. The Hermit. Dia sama kamu tuh bakal lebih hati-hati sih. Ini kecemburuan alasan dia, intinya memang dia pengen sesuatu yang kurang baik datang kepada dirimu. Kecemburuan dia dari dia ngeliat masa lalu kamu yang selalu baik bagi dia. Saat ini kelihatannya kamu tuh juga bagi dia sudah hebat banget. Ini juga kedepannya dia makin jealous dengan keserasian, peningkatan kamu dalam hal asmara dan karir. Penyebabnya karena bagi dia tuh nggak adil. Kenapa? Gue tuh kurang dari orang yang gue nggak sukain, ya. Tapi ini kedepannya lagi ya. Walau alam, sekali lagi ini collective reading. Kelihatannya dia bakal lebih hati-hati sama kamu. The Hermit, kewaspadaan, ya. Kalau dalam asmara untuk tidak saling menyakiti. Tapi kalau dalam hal ini, kelihatannya dia waspada, hati-hati, mulai takut sama kamu. Menambah ilmu, layaknya sama petapa, menambah ilmu dalam hal ini ya. Memang layaknya sama petapa selalu menambah ilmu, tapi kalau dalam hal ini sekali lagi ya, dia yang tidak suka sama kamu, menambah ilmu itu dia memperhatikan kamu ya, kepo sama kamu. Apapun yang kamu kerjakan, walaupun dia udah mulai takut, tapi dia semakin kepo, makin pengen tahu aja ya. Biasanya orang yang kepo jatuhnya bisa julid, ngomongin di belakang, ngomongin di depan. Ngomongin di depan tapi biasanya beraninya pakai akun lain kalau sosial media ya, nggak berani depan-depanan, biasanya lewat belakang sih kalau seperti ini ya. Ini dia menambah ilmu tuh jatuhnya ya, kalau orang yang nggak suka ya, menambah ilmu gimana caranya untuk menjatuhkan kamu. Kewaspadaan, jangan sampai ketahuan dia yang melakukan itu, hati-hati. Oke. Okay. Panas banget ke kompor ya. Mohon maaf, sekali lagi ini collective reading. Oke. Dan final, kesimpulan orang yang gak suka sama kamu. Wheel of Fortune, keberuntungan.
Ini sekali lagi sih ya, kesimpulannya, dia merasa kamu tuh selalu penuh keberuntungan. Dari dulu di mata kamu tuh udah bagus, saat ini bagus, kedepannya dia makin jealous ngeliat kamu bagus, bagi dia nggak adil, kedepannya dia semakin hati-hati sama kamu. Tapi hati-hati juga ya dari sisi kamunya ya, orang yang kelihatan nggak suka sama kamu itu bakalan ada menambah ilmu tuh kayak, bukan menambah ilmu bukan menambah ilmu hitam, kan? Nambah ilmu tuh pengen tahu aja, pengen nambah cara gimana caranya supaya kamu tuh bener-bener jatuh. Oke, hati-hati. Tapi ini kesimpulannya kelihatannya kamu tuh dilindungi oleh semesta. Oke, ini wheel of fortune. Oke, roda keberuntungan. Bukan hanya soal cinta, tapi ini semesta mendukung kamu. Jadi kelihatannya dia mau melakukan apapun, tidak akan ada imbasnya ke kamu. Betul, layaknya dogi menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kamu perlu hati-hati sih di fase ini ya. Kalau sampai dia ada julid di belakang kamu, atau memakai akun yang lain, atau dia tidak berani ketemu kamu, tapi berani aja jelekin kamu di belakang. Intinya dia nggak berani deh ketemu kamu langsung, tapi dia jelekin kamu di belakang. Kalau kamu udah sampai tahu dia melakukan hal yang kurang baik, yang jelek itu, hal yang jelek itu, sebaiknya sih kamu tegas sama dia, ya. Walaupun sebaiknya santai aja sih, katanya semesta mendukung kamu. Kamu yang tidak salah, kamu yang baik, kamu yang bikin dia cemburuan aja, ya. Ya oke, ini cuma contoh saat di cross. Temanya jika ada yang tidak suka dengan kamu. Terima kasih.